Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mas dan Mbak para investor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir pada pertemuan kita kali ini. Sudah sangat sering sekali ya kita bertemu, alhamdulillah. Nah, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili dari pihak perusahaan apabila pertemuan kali ini sangat mendadak sekali ya dan mungkin mengganggu waktunya Mas dan Mbak para investor sekalian. Oke, di sini saya akan menyampaikan atau memberitahukan bahwasannya ada pesan bad news yang harus kami sampaikan, di mana perusahaan kami saat ini sedang mengalami adanya penurunan. Nah, jika penurunan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka bisa berakibatkan adanya kebangkrutan, yang tentunya akan sangat berdampak negatif sekali terhadap pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, kami mengundang Mas dan Mbak para investor sekalian, karena bagi kami, Mas dan Mbak sangat berhak sekali tahu akan hal ini tentunya. Nah, dengan adanya hal ini tentu sangat dibutuhkan sekali kritikan dan masukan dari Mas dan Mbak para investor sekalian. Monggo apabila adanya kritikan, masukan, atau bahkan pertanyaan dari Mas Mbak sekalian, sebelumnya saya haturkan. Terima kasih. Izin bertanya. Silakan Mas Zaidan. Saya ingin bertanya, apakah boleh kami tahu penurunan ini diakibatkan oleh apa ya, Mbak? Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih ke Mas Zaidan yang sudah bertanya. Sebelumnya saya memohon maaf kembali yang sebesar-besarnya kepada Mas dan Mbak sekalian. Nah, adanya penurunan ini diakibatkan oleh adanya karyawan kami yang kurang teliti. Jadi adanya kekeliruan saat menginput data keuangan, yaitu adanya pengeluaran yang sangat tidak sesuai dengan pemasukan. Nah, ditambah lagi dengan adanya mungkin untuk pemasukannya karena kurangnya target ya, mungkin kurangnya pendapatan yang tidak sesuai dengan target kami. Dan mungkin dan adanya penurunan ini diakibatkan oleh pemasaran yang kurang efektif dari kami dan akhirnya berakibat buruk terhadap keuangan kami. Nah, seperti itu Mas Zaidan. Mungkin dari yang lain bahkan masukan sangat berguna sekali bagi kami. Izin masuk. Ya, silakan Mbak Andin. Jadi selain itu yang tadi dijelaskan, selain mengenai karyawan yang kurang teliti dan tidak sesuai target, kan pada diskusi kemarin Anda sudah menjelaskan kan bahwa promosi yang kalian gunakan itu hanya melalui Facebook Ads, Instagram Ads gitu-gitu tanpa melakukan endorsement kan. Nah, apakah itu salah satu alasan pendapatan pada bulan ini merosot? Lalu bagaimana jika kami meminta Anda untuk melakukan promosi dengan melakukan endorsement tersebut? Ya. Oke, mungkin dari Mas Andi mau bantu menjawab. Baik, untuk pertanyaan tentang endorsement, sebenarnya kami sudah melakukan endorsement. Namun dari pihak kami memang tidak melakukan endorsement yang hanya berfokus di endorsement saja, melainkan promosi yang hanya berfokus di endorsement saja, melainkan lebih fokus di iklan seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Namun ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Jadi saran dari Mbak Andi tentu akan kami terima. Oleh karena itu, dengan adanya kejadian ini, kami akan mencoba melakukan iklan sebanyak-banyaknya dan tidak hanya fokus di ads saja, dan kami akan menambahkan budget untuk periklanan. Hal ini juga mungkin berakibat dari terlalu minimnya budget kami untuk bagian marketing. Dengan itu, kami akan memperkuat di bagian marketing. Selain mencari yang karyawannya benar-benar ahli di bagian marketing, kami juga akan memperluas promosi kami. Ya, itu saya jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan lain
dari Mas Mbak para investor. Izin mengevaluasi terkait kinerja para pekerja perusahaan komentari yang kurang disiplin dan responsif terhadap pelanggan, apakah akan ditindak tegas oleh perusahaan serta bagaimana langkah yang diambil sebagai pengusaha dalam memperbaiki kinerja para pekerja perusahaan. Oke, terima kasih Mas Nurman untuk evaluasi dan pertanyaannya. Oke, mengenai ini tentu dari kami akan bertindak tegas. Mungkin jika para karyawan melakukan kesalahan yang menurut kami itu biasa atau sedang, kami akan memberi kesempatan kepada mereka terlebih dahulu. Nah, jika mereka mengulangnya kembali, maka kami akan menindaklanjuti, yaitu dengan cara memberhentikannya. Tetapi apabila seorang karyawan melakukan kesalahan yang cukup besar atau bahkan fatal, kami tidak akan memberi kesempatan, akan tetapi kami akan langsung menindaklanjuti, yaitu dengan memberhentikannya karyawan tersebut. Nah, dan untuk kedepannya kami akan benar-benar bahkan memilah kembali karyawan kami dengan menaikkan kualitas persyaratan rekrutmennya, dan kami akan memberitahukan sanksi-sanksi atau rules sebelum karyawan yang kami terima melakukan pekerjaan di perusahaan kami. Mungkin bahkan untuk saat ini kami akan mengganti sumber daya manusia di perusahaan kami, kecuali orang-orang atau karyawan yang menurut kami sudah baik bekerjanya, sudah sesuai dengan kriteria kami, dan bahkan sudah bekerja dengan jujur. Terima kasih. Mungkin dari yang lain? Izin masuk Mbak Nurlela. Monggo Mbak Cika. Kita kan tahu nih di masa-masa pandemi seperti saat ini, pastinya grafik penjualan itu menurun kan. Terus gimana nih usaha yang Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko lakukan selaku CEO dan manajer dari Tawa Mentari untuk menstabilkan grafik penjualan tersebut? Monggo Mas Andi, barangkali ada Ya. jawaban. Baik, ya yang seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya kami akan memilah untuk proses rekrutmen pada pemilihan karyawan. Serta kami akan mencoba semua cara iklan, jadi bukan hanya fokus di ads saja, melainkan dengan menambah seperti slot endorsement, paid promote, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ketika pandemi seperti ini, kan banyak orang yang takut untuk membeli produk-produk fashion ya, karena takutnya adanya virus di produk tersebut. Oleh karena itu, dengan ini kami juga meyakinkan konsumen bahwasanya produk kami memang benar-benar aman, misalnya dengan melakukan pencucian dan penyetrikaan ketika produk siap dipasarkan. Bahkan kami akan memberi disinfektan sebelum barang kami dikirim. Terima kasih. Gimana Mbak Cika? Adakah pertanyaan lain atau evaluasi atau masukan? Terima kasih. Oke, jika sudah tidak ada, Baik, barangkali Mbak Lela. dari yang lain. Izin masuk lagi ya dari saya. Monggo, silakan Mbak Andin. Mungkin ada sedikit masukan sih dari saya, dari penjelasan Mbak Nurlela sama Mas Andi tadi. Karena apa ya, sebelumnya kan perusahaan Mas dan Mbak ini sudah mengalami penurunan ya. Bahkan hampir mengalami kolaps gitu atau bangkrut. Nah, selain pihak perusahaan memperbaiki dari segi pemilihan karyawan dan marketingnya, mungkin ini masukan sedikit dari saya, lebih baiknya perusahaan ini lebih sering melakukan evaluasi, misalkan evaluasi dari tiap-tiap divisi atau bahkan evaluasi perusahaan. Bisa dilakukan itu 1 minggu sekali atau setiap harinya itu si para karyawan ini melampirkan hasil laporan kerjanya mereka gitu. Jadi nanti ada manajer atau ada koordinator dari setiap divisi yang ngecek gitu. Jadi apakah udah sesuai dengan target kita, udah sesuai dengan yang kita terapkan gitu dalam perusahaan. Mungkin itu aja masukan dari saya Mbak Nurlela dan Mas Andi.
Sekian, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Andin untuk masukannya sangat berguna sekali bagi kami. Mungkin untuk kedepannya kami akan melakukan evaluasi. Nah, sebelumnya memang kami sudah melakukan evaluasi, tapi mungkin evaluasi dari kami hanya dilakukan sebulan sekali saja. Itu pun hanya evaluasi dari perusahaan saja. Mungkin untuk kedepannya kami akan melakukan evaluasi per tiap divisinya tentunya ya. Nah, terus selain itu mungkin untuk kedepannya kami akan melakukan transparansi kepada para investor Mas dan Mbak tentunya. Mungkin dengan akan hal itu kami bisa meyakinkan Mas dan Mbak untuk bisa bertahan dengan perusahaan kami. Nah, apakah masih ada masukan atau pertanyaan dari investor Mas dan Mbak investor sekalian? Saya tunggu 3 menit mungkin. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kritikan, atau bahkan masukan, kita langsung tutup saja ya. Terima kasih untuk masukan dan kritikannya dari Mas dan Mbak sekalian. Sungguh itu sangat berguna sekali bagi perusahaan kami. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya. Kami sangat berterima kasih sekali. Nah, dengan adanya evaluasi kali ini, maka kami akan terapkan pada perusahaan kami. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini, kami juga bisa jadi evaluasi yang cukup besar ya bagi kami. Bisa jadi evaluasi terbalik maksudnya untuk perusahaan kami. Dengan itu kami berharap semoga Mas dan Mbak terus mendukung kami dan mau terus menjadi investor kami. Dengan itu kami akan terus berusaha untuk dapat memperbaiki dan membesarkan produk kami supaya untuk pendapatannya bisa sesuai dengan target kami dan kami bisa segera mengembalikan atau bahkan melipat gandakan keuangan Mas dan Mbak yang sudah diinvestasikan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.